Halo semua, welcome back to my channel. Wah, sudah gak berasa lama banget ya gua nggak konten buat game DLS. Kali ini gua ngebahas soal isu terkini. Bukan isu sih, lebih ke kayak updatean yang terbaru. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa cek di surat pemberitahuannya ya, di sini kita lihat bagian maintenance. Mana sih? Nah, di maintenance ini kalian bisa lihat ya pembaruan yang ada di game DLS. Di update terbaru DLS kita bisa lihat bahwasanya ada poin-poin penting yang lumayan menarik ya. Yang pertama adalah Island Raid yang kembali diadakan dengan rincian waktu per 2 minggu, di mana ronde pertama akan kita mulai di tanggal 25 Maret. Itu yang pertama. Tapi di sini menyebabkan kita kayaknya bakalan padat banget ya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, karena Daxil juga sama. Daxil akan ditutup untuk di ramp up setelah putaran ke-16. Jadi Daxil ini akan ibarat kata akan di up lagi sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi mulai ke depan Daxil itu bakalan ditutup dulu. Terus Archipelago sama, dia berjalan setiap 2 minggu sekali. Karena misalkan di sini IR sama AR itu per 2 minggu sekali, kalian sudah bisa paham ya. Berarti per tiap 1 minggu kita bakalan IR, setelahnya dilanjutkan dengan Archipelago Red kayak gitu. Otomatis ya waktu kita untuk game ini mungkin semakin bertambah gitu ya. Niatnya dari DLS menurut gua itu menaikkan tingkat antusiasme pemain, tapi terlalu dekat menurut gua sih. Karena di sini secara nggak langsung kita per minggu kita ada war. Itu belum tentu lagi sumber daya kita ini itu dan segala macamnya ya. Ya kalau misalkan seneng war tiap minggu ya bebas, tapi kalau untuk beberapa orang yang masih punya aktivitas di kehidupan kenyataan ya mungkin ini agak memberatkan ya. Jadi tetap ada waktunya kalian main, ada waktunya kalian tidak gitu. Ada waktu kalian berpartisipasi, ada waktunya tidak. Tapi yang jelas di sini kabar baiknya adalah IR kembali hadir gitu ya. Terus sekarang enaknya lagi itu recovery Pompeii itu berjalan setiap minggu. Jadi buat kalian yang mau ngumpulin fragment legendary sangat direkomendasikan ya. Buat kalian yang pengen fragment legendary, akan nih di sini kan di poin E-nya Islandia dan Archipelago akan mulai secara bertahap setelah sejarah federasi mencapai 28 hari. Jadi untuk federasi yang masih baru belum 28 hari dia tidak bisa join ke Islandia atau Archipelago. Dan di sini di recovery Pompeii, Islandia dan Archipelago ini akan diberikan penambahan toko musiman. Sebenarnya ini tuh mirip kayak di game-game sebelah kalau kalian tahu. Dan ketika kalian lihat konten gue di Viking Rise itu mirip ya. Jadi ada penambahan toko musiman. Toko musiman itu nanti bakalan bentuknya kayak gimana? Mirip kayak kalau kalian ke Letnan Outbreak sekarang ya, edisi sekarang itu. Nah, di sini tuh sudah sistemnya 1, 2, 3 event ini poinnya digabungkan jadi satu di toko yang cukup satu hal saja yang menjualnya gitu ya untuk tokonya. Dan untuk yang season juga sama, Pompeii nanti satu season tertentu ada satu toko khusus yang menyediakan untuk barang-barang season di sana. Sama halnya kayak di BG kita ya, Bounty Ground.
Di sini juga ada yang istilahnya toko juga, ada toko tersendiri, ini toko ininya, dan toko penukarannya, bounty ground dan sebagainya. Oh ini nggak ada ya ternyata, gua kira mirip. Jadi hampir miripnya ke event yang tadi, The Great Hunter, penambahan toko seasonnya. Jadi nanti ada pilihan lagi. Ya intinya kalau kalian alumni ROK, COD atau game yang similar seperti itu, kalian pasti tahu lah toko mid season itu seperti apa ya. Oke, selanjutnya dari updatean yang baru, di sini ada penyesuaian hadiah raid. Jadi Island Raid ini nanti hadiahnya diperbarui. Kenaikan peningkatan penyelamatan atau BPJS-nya kita naikin dari yang awalnya cuma 65% sekarang jadi 70%. Poin D-nya kenaikan tingkat penyembuhan krisis AIDS. Ya ini udah biasa. Kini hanya oke. Jadi untuk recovery Pompei sekarang hanya untuk 10 aliansi teratas saja yang boleh ikutan. Kalau sebelumnya kan hampir semua semua aliansi itu bisa join. Tapi sekarang dibatasi untuk Pompei karena per minggu sekali dia dibatasi untuk 10 aliansi teratas, mirip halnya dengan Island Red atau AR sebelumnya. Tapi Island Red atau AR itu 5 aliansi atau 5 aliansi teratas gitu ya. Terus di sini ada kabar baiknya, yang misi kalahkan musuh di top commander itu bakalan ada di fase ketiga. Karena kan sebelumnya banyak yang ngeluh karena event kill berbarengan sama DS, otomatis kita yang sudah cari poin dari awal banget itu jadi hancur semua fondasi kita karena 2 hari terakhir itu kayak gitu ya. Mungkin DLS agak melek di sini, jadi dia memberikan solusi dan menanggapi aspirasi dari para pemainnya. Nomor 4, armamen sekarang terbuka ketika sejarah federasi. Jadi ketika usia federasi lebih dari 28 hari dan shelter sudah mencapai level 24, maka armamen bisa terbuka. Tapi kalau misalkan salah satu dari 2 syarat ini tidak terbuka, maka ya nggak ada tuh armamen. Sisanya hanya pengembalian bug aja. Oke, ini ya updatean yang terbaru. Menurut kalian ini untung, rugi, buruk, atau better atau bagaimana? Coba tinggalkan di pesan. Tapi menurut gua jadwal kita jadi dikit-dikit war yang Islandnya dan AR agak sulit ya untuk bagi kalian yang sistemnya masih pekerja. Jadi untuk membagi waktunya. Tapi kalau untuk peningkatan di Pompei ini gua applause. Jadi buat kalian yang ingin mencari fragment legendary, harap diperhatikan yang Pompei ini, utamanya untuk kalian yang free to play. Pompei ini sangat membantu kalian untuk mengumpulkan fragment-fragment sehingga hero kalian cepat untuk di awakening kayak gitu ya. Dan selipan informasi lagi dari gua, mungkin biar sekalian, gua males bikin tutorial satu-satu pendek-pendek kayak gitu ya. Jadi salah satu hal yang menarik di DLS yang mungkin kalian semuanya sudah tahu, tapi ada beberapa orang yang nggak tahu ya. Kita langsung saja ke bagian training. Gua ambil contoh yang di sini aja nih. Yang training kayak gini. Jadi di sini kalau kalian curiga ada kata-kata latih cepat, latih cepat ini berbeda dengan yang ada di game sebelah atau kayak di Viking Race. Latih cepat di sini di DLS lebih ke kayak mempercepat pemilihan sumber daya. Contoh kayak gini kan. Di sini kita sumber dayanya kurang. Normalnya kalau misalnya kalian nggak latih cepat, ini bakalan kayak gini. Ya. Jadi dia bakalan minta pakai diamond atau ditambahkan dengan cara kayak gini. Ini ribet. Ya. Ini ribet. Tapi kalau misalkan dengan latih cepat, kalian bakalan cukup klik saja, ini semua bakal terpenuhi gitu ya. Jadi kayak gini, diklik das.
Dah, langsung dimulai. Perbedaannya dengan game sebelah, kalau di game sebelah kita klik ini langsung selesai. Tapi kalau di game ini ya tetap ketika klik ini kita butuh klik lagi untuk pakai percepatan kayak gitu. Jadi hanya mempercepat dalam pemilihan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pasukan. Oke, itu aja yang informasi yang gue berikan buat kalian mengenai latih cepat. Dan semoga kedepannya pihak TLS juga menambahkan latih cepat itu jangan cuma ini aja, tapi bagian yang ini juga. Ya itu juga sih harapan gue. Oke, itu aja yang bisa gue bagi untuk kalian hari ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka video seperti ini, subscribe juga, bantu biar gue semangat untuk mengonten lagi. Oke, dan bye.